warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resna Sandra Sinta, mahasiswa IAIN Bastu Sangkar jurusan Tadris Biologi 4B. Nah, kali ini kita akan membahas tentang habitat dan relung ekologi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu habitat. Habitat adalah suatu populasi hewan, pada dasarnya menunjukkan totalitas dari corak lingkungan yang ditempati populasi, termasuk faktor-faktor abiotik berupa ruang, tipe substrat yang ditempati, cuaca dan iklimnya, serta vegetasinya. Definisi habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Istilah habitat banyak digunakan tidak saja dalam ekologi tetapi di mana saja. Tetapi pada umumnya istilah ini diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Contohnya, habitat sejenis binatang air adalah daerah-daerah kolam, danau, dan perairan yang dangkal yang penuh ditumbuhi vegetasi. Pohon enau tumbuh di tanah daratan sampai pegunungan, dan habitat enceng gondok di perairan terbuka. Selanjutnya ada tipe habitat. Habitat tidak sama dengan tipe habitat. Istilah tipe habitat tidak bisa digunakan ketika mendiskusikan hubungan antara satwa liar dan habitatnya. Selanjutnya ada penggunaan habitat. Menurut Hutto, penggunaan habitat merupakan sebuah proses secara hierarki melibatkan suatu rangkaian perilaku alami dan belajar. Suatu satwa dalam membuat keputusan habitat seperti apa yang akan digunakan dalam skala lingkungan yang berbeda. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yakni daratan, perairan, tawar, perairan payau, dan estuaria, serta perairan bahari atau laut. Masing-masing kategori utama dapat dipilihkan lagi tergantung corak kepentingannya. Mengenai aspek yang ingin diketahui dari sudut pandang dan kepentingan populasi hewan yang menempatinya, pemilihan tipe-tipe habitat itu terutama didasarkan pada segi variasinya menurut waktu dan ruang. Materi selanjutnya yaitu mikrohabitat. Adapun pengertian dari mikrohabitat ini yaitu bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya yang paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan, sehubungan dengan bagaimana kisaran toleransinya terhadap berbagai faktor lingkungannya. Maka berbagai spesies hewan yang berkonsentrasi dalam habitat yang sama akan menempati mikrohabitatnya masing-masing. Istilah seperti makrohabitat dan mikrohabitat penggunaannya tergantung dengan merujuk pada skala apa studi yang akan dilakukan terhadap satwa menjadi pertanyaan. Secara umum, makrohabitat merujuk pada ciri khas hewan skala yang luas seperti zona asosiasi vegetasi. Mikrohabitat biasanya menunjukkan habitat yang sesuai yang merupakan faktor penting pada level 2-4 dalam hitungan Johnson. Contoh makrohabitat dan mikrohabitat yaitu organisme penghancur atau pembusuk. Daun hanya hidup pada lingkungan sel-sel daun lapisan atas fotosintesis, sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel daun bawah pada lembar daun yang sama hingga mereka hidup bebas tidak saling mengganggu. Kita selanjutnya yaitu ada relung ekologi. Kita harus mengetahui dulu apa itu relung ekologi. Merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. Dalam hal ini, habitat merupakan penyedia berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Menurut Kandek,
relung ekologi adalah suatu populasi atau spesies hewan, adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya berkaitan dengan adaptasi fisiologis, struktur atau morfologi pada pola perilaku hewan itu. Atau relung ekologi merupakan posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan hakikat adaptasi struktural, tanggap fisiologi, serta perilaku spesifik organisme itu. Selanjutnya ada asas eksklusi, persaingan, dan pemisahan relung. Maksud dari asas eksklusi, persaingan, dan pemisahan relung ini yaitu interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang mirip. Maka mungkin saja spesies tersebut tidak berkonsisten dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dengan sempurna oleh populasi stabil lebih dari beberapa spesies. Contoh dari kasus pemisahan relung ekologi yaitu antara berbagai spesies yang berhabitat dapat dilihat dari contoh yaitu seperti padi dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan. Orang-orang memakan akarnya, walang sangit memakan buahnya. Jenis hama tersebut masing-masing teradaptasi khusus untuk memanfaatkan tanaman padi sebagai sumber daya makanan pada bagian yang berbeda. Selanjutnya ada ekivalen ekologi. Jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda. Secara umum, ekivalen ekologi itu dikenali dari kemiripan yang diperlihatkan hewan-hewan tersebut dalam hal adaptasi, morfologis, serta pola perilakunya. Contohnya seperti cacing tanah di mana saja, misal di Indonesia, di Eropa, di Australia, di Korea atau di Jepang, dan tempat lainnya. Cacing-cacing tersebut secara morfologi serupa, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Selanjutnya ada pergeseran ciri, di mana spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda atau alopitrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat atau kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya di antara spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Sebaliknya, apabila dalam keadaan alopitrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut dikenal sebagai pergeseran ciri-ciri. Evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri-ciri pada spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptif bagi spesies yang bersangkutan. Relung ekologi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.